Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Qala al-mu'allif al-imam al-Ghazali wa jami' salafuna salih wa ila hadrati jami' salafuna salih wa ila jami' sultan wa alimna wa syekh masyayina khususan syekhna Syekh Muhammad. Inna Allah taqasamah inna Allah taqasamah rahmah ridwan sekalian jami' dalam barakati wa salari wa anwari wa alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatuhu dan utawi tata caranya siwakan. Wa kaifiyatuhu dan utawi tata caranya bersiwak. Ayastaka itu supaya bersiwak siapa orang bi khosabil arak dengan kayu arak, al-ghairihi atau selainnya kayu arak. Kayu arak itu yang biasanya orang-orang dari Mekah itu membawa kayu arak. Min qutbanil asyjar daripada cabangnya beberapa pohon. Mimma yakhshanu mimma dari perkara yakhshanu yang kasar apa ma wa yuzilu dan yang bisa menghilangkan apa ma al-qolaha pada kotoran gigi, jadi kalau udah pakai sikat pakai kayu arok itu bisa, atau pakai kayu yang lain yang bisa dibikin kasar, untuk menghilangkan kotoran gigi. Wa yastaku dan bersiwak siapa orang ardon dengan cara melebar dan memanjang, ya, melebar ke sini dan memanjang ke sini gigi itu. Jadi jangan melurus saja, jadi ke sini dan ke sini dibersihkan. Wa ini tasara dan jika meringkas siapa orang fa'ardon maka cukup dengan melebar saja. Jadi melebar saja begini, ya, melebar saja. Tapi semua, ya, disikati itu, disiwaki. Wa yustahabu dan disunahkan apa siwaku siwak inda kulli sholatin di dalam ketika tiap-tiap sholat. Jadi sangat disunahkan, sunahkan adalah ketika mau sholat. Wa inda kulli wudu'in dan di dalam ketika mau wudhu, tiap-tiap mau berwudhu. Jadi sebelum wudhu siwakan dulu. Wa ilam yusolli dan walaupun tidak sholat siapa orang aqibahu di dalam setelahnya wudhu, walaupun tidak setelah itu tidak menjalankan sholat, tapi sangat disunahkan untuk siwakan. Wa inda taghayyurin anak hati dan di dalam ketika berubahnya bau mulut. Jadi siwakan sangat disunahkan ketika mulutnya sudah berbau, bin naumi sebab tidur, awitulil azmi atau lamanya diam, azmi, atau di sini al-azmi itu al-imsak an ta'am wal kalam, lamanya diam, tidak makan dan tidak bicara, itu juga disunahkan. Setelah itu disunahkan untuk siwak. Aklima atau memakan perkara tukrohu yang tidak disukai, ro'ihatu baunya akal. Misalnya makan misalnya makan pete, misalnya makan jengkol, misalnya makan jengkol, maka orang yang habis makan yang baunya tidak sedap itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Summa indal faragh minas siwak, lantas ketika sudah selesai minas siwaki daripada siwak, ya jelisu maka duduk siapa orang lil wudu untuk berwudu, mustaqbilal qiblati dengan menghadap kiblat. Jadi sangat disunahkan itu kalau wudu itu ada tempat duduknya, ya. Kalau wudu ada tempat duduknya seperti di Mekah. Di Mekah itu tempat wudunya itu ada tempat duduknya sesungguhnya, ya. Apalagi menghadap kiblat.
apalagi bisa menghadap kiblat. Wa yaqulu, dan mengucapkan siapa orang bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah duduk yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu itu maujud liman bagi seseorang lam yusammi, yang tidak menyebutkan siapa orang Allah kepada Allah taala menurut Allah. Maksudnya la wudu'a, tidak ada wudu, la wudu'a, tidak ada wudu itu maujud kamilan, halis sempurna. Jadi kalau orang wudu tidak pakai bismillah, itu wudunya tidak sempurna. Wa yaqul, dan mengucapkan inda dzalika, di dalam ketika itu wudu, apa yang diucapkan adalah setelah itu adalah a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setelah itu, setelah cuci tangan, yang dibaca dulu ini, kalau bisa a'udzubika, a'udzu, saya mohon perlindungan, bika, denganmu ya Allah, min hamazatis syayatin, daripada gangguan-gangguannya setan, wa a'udzubika, dan mohon perlindungan siapa saya, bika, denganmu ya Allah, rabbi, wahai Tuhanku, ayyahdurun, supaya hadir siapa mereka. Sumaya gsilu, kemudian mengusap, sumaya gsilu, semua membasuh siapa mutawaddi atau orang, yadeh, pada kedua tangannya orang, salasan kali 3 kali, qabla ayut khila, sebelum supaya memasukkan siapa orang huma kepada yadeh al ina, pada wadah. Ini kalau memang dipakai wadah. Jadi yang pertama duduk mengucapkan basmalah, membaca doa, dicuci dulu tangannya, tangannya sebelum wudhu, ini dicuci dulu. Apalagi habis tidur jangan-jangan tangannya kamu megang-megang yang tidak benar, pegang-pegang yang kotor, yang mungkin ada virusnya, maka sebaiknya dicuci dulu tangannya sebelum dimasukkan. Kalau ini pakai bak, kalau udah pakai bak ya cuci di keran dulu, dicuci dulu tangannya, kemudian baru setelah itu melanjutkan setelah dicuci tangan ini. Wa yaqul, dan mengucapkan ketika mencuci tangan ada doanya. Doanya adalah Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alu, mohon siapa saya kepadamu ya Allah, al-yumna wal barakah. Al-yumna itu artinya juga berkah, wal barakah, dan berkah. Wa a'udzu, dan mohon perlindungan saya bika, denganmu ya Allah, minas su'umi wal halakah, daripada kejelekan, wal halakah, dan kerusakan. Ini doanya ketika membasuh kedua tangan. Sumayanwi, lantas berniat siapa orang raf'al hadas, pada menghilangkan hadas, awis tiba atas salat, atau untuk niatnya adalah dibolehkan melakukan salat. Wa yastadimu, dan melanggengkan, wa yastadimu, dan meneruskan siapa orang an niat, pada niat ila ghaslil wajhi, pada membasuh wajah. Nawaitu raf'al hadas, ini begitu ngambil air, nawaitu raf'al hadas, ini ucapkan seperti ini, tapi di dalam hati kamu terus menerus, saya ini membasuh muka ini adalah dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil di dalam hati kamu. Paham ya? Di dalam hati kamu ketika nawaitu raf'al hadas, ini di dalam hati kamu harus selalu kamu niat untuk menghilangkan hadas. Paham apa? Jangan ketika awal saja nawaitu raf'al hadas, begitu niat baru terus ambil begini, tapi di dalam mengusapkan di muka kamu tidak ada niat, tidak sah. Maka di dalam hati kamu, perhatikan, tidak boleh main-main. Jadi ketika kamu membasuh muka, itu kamu dalam hati kamu adalah berniat apa? Yang diniatkan dalam hati kamu apa? Ketika membasuh muka, menghilangkan hadas, ya, hadas kecil itu. Wa innasya, maka jika lalai siapa orang kepada niat indal wajhi, ketika membasuh wajah, lam yujzi, maka tidak mencukupi apa? Lam yujzi, maka tidak mencukupi kepada orang. Tidak mencukupi apa? Ghuslul wajhi atau wudu itu kepada orang. Sumaya akhudu, lantas mengambil siapa orang ghurfatan, pada gayung, lifihi, karena mulutnya, karena untuk mulutnya orang. Ini berarti
diniati dalam setelah itu ya, setelah membasuh tangan tadi ya, setelah membasuh tangan terus masih ini apa yang dilakukan adalah, tapi dalam hati kamu membasuh tangan itu setelah membasuh 3 kali itu dalam hati niat kamu itu terus menerus, tapi masih ada prosesi yang lain, prosesi yang sunnah ini ya. Fayatamat madu, maka berkumur siapa orang biha dengan hurfah, artinya dengan air yang ada di hurfah itu salasan dengan atau kelawan 3 kali. Wayughorghiru dan wayughorghiru itu artinya bahasa Indonesianya saya itu tidak tahu. Wayughorghiru itu gitu loh, apa namanya? Ambil air berkumur itu apa namanya? Kan kalau kumur ini hanya di sini saja kan, kumur wow. Tapi kamu kumur gitu namanya berkumur. Apa di sini supaya bersih bagian tenggorokan, membersihkan tenggorokan. Nah, membersihkan. Tapi contohnya seperti itu. Gorgir itu kalau kelerek kalau bahasa pesantren kita kelerek. Ya, paham ya? Paham? Berkumur dulu, nanti yang terakhir langsung dibuang. Nah, dibuang. Paham apa paham? Itu caranya wudhu. Nah, ini hal-hal yang dilakukan setiap hari, kamu harus paham. Paham apa paham ini? Gaya rumah dengan supaya mengembalikan siapa orang alma pada air ilal ghol somati pada gurung dibolak-balik gitu tuh ghol somati ya. Illa ayakuna, kecuali supaya ada siapa orang so iman itu puasa, fayurafiku, maka menghaluskan siapa orang. Kalau puasa jangan begitu, puasa siang-siang kau sengaja supaya agak masuk airnya, enggak boleh. Kalau puasa kumur-kuringin aja, jangan terlalu begitu, pokoknya diringan-ringankan saja, jangan terlalu keras. Kalau puasa jangan seperti itu. Wayakulu dan mengucapkan siapa orang, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qasrati zikrillah. Ini ketika itu berdoanya adalah Allahumma ya Allah a'inni, semoga menolong Tuhan itu Allah ini kepada saya, ala tilawatul Quran, menolong atas membaca supaya saya bisa membaca kitab sucimu ya Allah, wa kasrati zikri, dan bisa memperbanyak zikir laka kepadamu ya Allah. Sumaya khudu, lantas mengambil setelah berkumur itu tadi, sumaya khudu, lantas mengambil siapa orang hurfatan pada satu gayung, li'anfihi, untuk hidungnya orang, wayastansiku, dan nyedot siapa orang salasan dengan 3 kali, wayusaidu, dan menaikkan siapa orang alma'a pada air bin nafasi dengan nafasnya, ila khoyashimihi, pada janur hidungnya orang, wayastansiru, dan gebresno siapa orang. Gebresno itu apa bahasa Indonesia nih ya Allah? Membersihkan, bersin, pokoknya mengeluarkan dari hidung itu ya, membersihkan atau orang ngerti membersihkan ya gebresno. Ya, gebresno siapa orang ma pada perkara fiha, di dalam khaisum. Wa yaqul, dan mengucapkan siapa orang fil istinsaki, di dalam menghirup air di hidung, Allahumma aujidni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, saya mohon ya Allah, ya Allah, aujid, semoga bisa mempertemukan Tuhan nih kepada saya raihatal jannah, pada baunya surga, wa anta, dan utai Tuhan ani daripada saya itu radin, itu orang yang zat yang ridho. Wa fil istinsari, dan ketika mengeluarkan air di hidung, Allahumma ya Allah inni a'udzubika, Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya saya a'udzu, mohon perlindungan siapa saya, bika kepadamu ya Allah, min rawaihin nar, daripada bau-baunya neraka, wa min su'idar, dan daripada sejelek-jeleknya kampung yaitu neraka. Li'annal istinsyak, karena sesungguhnya menghirup air hidung, isol itu menyampaikan, wal istinsar, dan utai menggebres atau membuang air hidung, izalah itu menghilangkan. Jadi ini caranya seperti ini. Jadi
Perhatikan, jadi kita orang Islam itu semuanya hidup ini adalah prosesi untuk kehidupan kita di akhirat. Paham apa paham? Jadi semua amalan kita di dunia ini adalah prosesi kehidupan kita di akhirat. Wudhu kita itu bisa menyebabkan kita selamat nanti di akhirat. Caranya dengan berbagai macam ini cara. Oh, caranya menghirup air hidung ya, ambil hidung. Nah, ambil di hidung sini. Nah, ini ada doanya. Terus kemudian ngomong ini juga ada doanya. Ada doanya. Ulangi lagi. Nah, juga 3 kali. Paham apa paham? Jadi caranya wudhu itu disempurnakan seperti itu. Jadi wudhu yang sempurna. Jadi kalau tadi menghirup, Allahumma aujidni ya Allah, supaya saya bisa membau baunya surga nanti ya Allah, dan Engkau ridho kepada kami. Ini doanya seperti ini, supaya kami bisa bau surgamu ya Allah, dan Engkau ridho kepada kami. Ketika membuang air dari hidung, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah, supaya saya dilindungi dari baunya neraka dan daripada suidar, daripada sejelek-jeleknya kampung di akhirat, yaitu neraka. Amin Allahumma amin. Sumaya geribu lantas kemudian lantas mengambil air salghurfatan pada satu ciduan liwaji untuk wajahnya. Fayagsilu, maka kemudian membasuh siapa orang kepada wajah min mabda'is sudkhin daripada permulaannya sudkhil jabhah, daripada permulaannya ini apa? Dari permulaannya ini lapangnya ini apa jabah itu? Jidat. Ini jidat apa? Apa namanya ini? Jidat. Kalau tidak tahu jidat ya batuk. Batuk ya. Ila muntahama, sampai polnya perkara yuk bilu yang menghadap apama minat dakoni, daripada jangkut. Jadi dari sini sampai di sini, paham ya? Dinamakan wajah itu dari sini ke sini, fituli di dalam panjangnya, wa minal udhuni ilal udhuri, dan daripada telinga ilal udhuni pada telinga, dari telinga sampai ke telinga, fil ardi di dalam lebarnya. Perhatikan, jadi wajah itu ukurannya adalah dari sini ke sini, dari sini ujung telinga ini, di sini sampai di sini. Jadi kamu tidak boleh ambil wudhu cuma di tengah saja gini, di sini tidak sampai di telinga kamu, tidak sah. Karena ukurannya wajah itu adalah dari sini, paham ya? Dari sini terus sampai di sini. Ini batasnya, batas telinga. Dari sini ke sini. Pak, harus kena, dan harus sayalan, perhatikan, harus mengalir airnya, tidak boleh mengusap. Misalnya kamu punya, aduh dingin ini, dingin, kamu ambil air pluk di sini, atau kamu ambil air keran itu kamu gini langsung kau usapkan. Ini namanya bukan sayalan, bukan mengalir, itu namanya mengusap, itu masun, bukan ghuslun. Jadi harus kamu ambil air begini mak biur, harus ngalir, airnya harus mengalir. Paham apa paham? Walayat khulu, dan tidak masuk fi hadil wajhi, di dalam batas wajah, apa an-naza'atani allatani ala tarafil jabinain, yaitu 2 lengar atau 2 sulah. Yang keduanya ala tarafil jabinain, yaitu atas kedua pinggirnya pelipis, pelipis itu kan ini, pinggirnya pelipis di sini nih, pinggirnya ini kedua pelipis ini tidak masuk, ukurannya di sini sama sini. Bahwa tafawma, maka udawe ke apa itu naza'atani, itu minar roksi, itu bagian kepala. Wa yusilu, dan menyampaikan siapa orang alma pada air ilal maudhi'i tahdib, pada tempatnya kerian atau andom atau kerikannya seseorang. Orang-orang kalau ngerik itu kan di sini, dikerik di sini. Kalau kerian di sini nih harus kena ini harus kena. Yang dikerik di sini nih ya. Kadang-kadang lebar. Yang dikerik. Biasanya perempuan itu kalau mau menikah, kalau menikah di sininya rambut ini dikerik, ya, yang dikerik.
Tapi ini yang rambut yang standar. Beda kalau umpamanya perempuan tapi kayak profesor, batuknya sampai di sini lubang. Wah, kalau gitu batasnya sampai di sini saja ya. Ada yang perempuan kayak profesor gundul gitu. Wah, itu kalau cari begitu tuh cerdas itu, profesor. Panggilannya prof. Lama-lama jadi provokator, bukan profesor lagi. Ya. Wawa utawi tahdib itu, wawa utawi tahdib itu mayak tatu itu perkara ya tatu yang membiasakan siapa nisa perempuan tanhiyatas sya'ri pada mengerik rambut anhu daripada tahdib itu. Wawa utawi ini al-qadru alladhi yaqa'u fi janibil wajhi. Itu adalah kepastian alladhi yaqa'u yang jatuh fi janibil wajhi daripada sisihnya wajah. Mahma wudi'a sewaktu ditaruh apa torful khaid apa pucuknya atau ujungnya benang ala ra'sil udhun atas puncaknya atasnya bagian telinga wa torfus sani dan utai bagian yang kedua ala zawidil jabain atas apa itu sudutnya kedua pelipis wa yusilu dan menyampaikan siapa orang alma pada air lamana bidisuur pada tempat-tempat tumbuhnya rambut-rambut al-arba'ah yang 4 yaitu al-hajibain kedua alis wasyaribain dua kumis ini kanan kiri kumis wal ahdab dan rambutnya idep rambutnya idep yang di bawah ini ya idep wal idharani dan rambutnya hati-hati ini rambut apa namanya? Yang gini ini rambut apa namanya bahasa Indonesia? Yang ini rambut apa? Kalau orang di pondok itu namanya hati-hati. Ini namanya hati-hati. Hati-hati bukan hati-hati. Kalau hati-hati beda. Hati sama hati itu beda. Kalau hati-hati beda. Kalau hati-hati, ini hati-hati. Bahasa Indonesia ini orang itu. Bahasa Indonesia ini apa coba? Pernah dengar? Pokoknya rambut di depannya telinga, gitu lah maksudnya bahasa Indonesia ya. Padahal ono artinya hati-hati. Paham? Apa itu wal idran? Karena sesungguhnya semua tadi itu khafifatun itu adalah tipis. Fil ghalib di dalam kebiasaannya. Wal adzara wal idharani dan utai dua hati-hati huma mayuwazil ududain itu perkara yang melurusi kedua telinga min mabdailih ya daripada permulaannya jenggot ini permulaannya lehyah jenggot ini apa kalau di sini ini godek kalau sudah di sini nanti kemudian adalah apa itu namanya hati-hati. Wajibu dan wajib apa isolul ma apa menyampaikan air ilamana bidileh sampai tempat-tempat tumbuhnya jenggot al khafifati yang apa itu tipis akni ma itu perkara yuk bilu yang bisa menghadap apa minal wajhi daripada wajah wa amal kasifatu adapun jenggot al kasifatu yang tebal fala maka tidak usah wajib kalau gitu kalau jenggotnya tebal diusap begini aja tapi kalau jenggotnya tipis harus disela-selani pakai tangan. Wa hukmul anfaqati utawi hukumnya rambut rawis rambut di bawahnya sirah bawah sampai di dagu itu adalah hukmul lihyah fil kasafati di dalam tebalnya wal khifati dan jarangnya. Sumaya fa'alun atas mengerjakan siapa orang dalika salasan pada 3 kali. Wayafidu dan meloberkan atau menuangkan siapa orang alma ala zohirima atas zohirnya kelihatannya perkara istar salah yang ngelewer ngelewer atau yang terurai apa minal lehyah daripada jenggot. Jadi kalau jenggotnya terlalu panjang itu kudu diusap ya. Wa idkhulu dan melewatkan siapa orang al usbu atau memasukkan siapa orang al usbu pada beberapa jari fi mahajil ainain di dalam apa itu tempatnya kedua mata ini
Wa maudhi'a ramasi, dan tempatnya biasanya apa itu kotoran mata. Kotoran mata itu di sini. Kotoran mata di sini. Wa mustamal kohli, dan tempat berkumpulnya apa itu celak. Wa yunakti, dan membersihkan siapa orang hima kepada keduanya. Waqad ruya, maka sungguh diriwayatkan sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam fa'ala dzalik, Rasulullah mengerjakan itu semuanya. Wa ya'malu, dan mengharap-harap siapa orang inda dzalika, ketika membersihkan mata. Makanya ketika membersihkan mata, paham ya? Bersihkan mata, Rasulullah bersihkan matanya. Matanya ini dibersihkan dengan dengan air wudhu itu, dengan harapan dengan doa di dalam hati kamu, khurujal khotoya, pada keluarnya dosa-dosa min aineh, daripada kedua matanya. Banyak mata itu yang banyak dosa karena mata. Betul apa betul? Betul. Maka oleh karena itu ketika wudhu bersihkan penyakit-penyakit atau dosa-dosa mata-mata kamu itu supaya bisa dikeluarkan. Mana kamu? Banyak orang dapat menutup aurat dengan sempurna. Kok jalan-jalan di luar, apalagi Pak Ustadz yang sering ngojek-ngojek itu, sering keluar kelihatan, paham? Itu kan banyak kelihatan apa enggak? Kelihatan itu, yaitu dosa-dosa kecil. Kecil-kecil lama-lama jadi besar, ya apa tidak? Makanya harus dibersihkan ya Allah. Semoga dosa-dosa lewat mataku dibersihkan ya Allah. Betul apa betul? Ini Rasulullah mengajarkan wakadzalika, dan begitu juga inda kulli udwin, di dalam tiap-tiap anggota badan. Wa yaqul indahu, dan mengucapkanlah ketika masuk muka ini, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah bayyid, semoga menerangkan, mencemerlangkan siapa Tuhan wajhi, pada wajah saya, binurika, dengan sebab cahayamu ya Allah. Wa kadzalika summa yauma tabyadu, di dalam hari diberi cemerlang wujuhu auliaika, wajah-wajah kekasihmu nanti di akhirat ya Allah. Wala taswad dan walam tusawwid, dan jangan menghitamkan siapa Tuhan wajhi, pada wajah saya, bidulumatika, dengan kegelapan Tuhan, yauma taswaddu, di dalam hari dihitamkan wujuhu a'daika, wajahnya musuh-musuhmu ya Allah nanti di akhirat. Wa yuhallilu, dan menyela-nyelani siapa orang al-lihyah, pada jenggot al-kasifah yang tebal, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Fa innahu, maka sesungguhnya yuhallil ini mustahabun, itu disunahkan. Semoga bermanfaat. Ini masih banyak. Allahu al-Fatihah.